Oke, hari ini kita akan melanjutkan belajar mengenai pola bilangan. Nah, ini contoh pertama. Pada kali ini kita akan diminta untuk merumuskan pola dari suatu bilangan. Nah, jadi nanti kita akan mencari rumusnya itu apa sih? Karena kita akan diminta untuk mencari suku ke N atau pola ke N, yaitu nanti bisa yang pola yang sangat banyak sekali. Jadi kita harus mencari rumusnya supaya tidak membuang waktu dengan menggambar. Nah, jika susunan bola diteruskan dengan pola ke N, dengan N adalah suatu bilangan bulat positif, maka tentukan. Yang pertama, banyak bola berwarna biru pada pola ke N. Pola ke N ini kita simbolkan dengan UN. Banyak bola berwarna biru pada susunan ke-10. Susunan ke-10 ini kita simbolkan dengan U10. Kemudian banyak bola berwarna biru pada susunan ke-1000. Nah, pada susunan ke-1000 ini kita simbolkan dengan U1000. Untuk melihat banyak pola pada susunan ke-10, mari amati ilustrasi berikut. Perhatikan banyaknya lingkaran yang berwarna biru adalah setengah bagian dari bola yang disusun menjadi persegi panjang. Nah, di sini nih kan ada suatu pola. Nah, di masing-masing pola ini itu kan membentuk suatu persegi panjang. Sedangkan bola yang berwarna biru ini merupakan setengah bagian dari persegi panjang ini. Nah, ini kan persegi panjang, dua bola ini membentuk suatu persegi panjang. Bola birunya 1, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bola ini membentuk suatu persegi panjang. Nah, bola birunya ini adalah setengah bagiannya dari persegi panjang, yaitu 3. Nah, begitu pula selanjutnya. Nah, sekarang kita lihat pola ke-1. Ini kan merupakan bentuk dari persegi panjang. Jadi, kita bisa mencarinya dengan rumus luas persegi panjang. Nah, karena yang kita cari adalah bola berwarna biru, sedangkan bola berwarna biru ini merupakan setengah bagian dari suatu persegi panjang ini, maka kita mencari suatu rumus pola bilangannya itu dengan rumus setengah luas persegi panjang. Nah, berarti setengah panjang kali lebar. Nah, pola ke-1 itu bola warna birunya 1. Maka rumusnya 1/2 dikali lebarnya adalah 1 dan panjangnya adalah 2. 1/2 dikali 1 dikali 2 sama dengan 1. Benar berarti. Nah, kita coba yang kedua, pola kedua. 1/2 dikali lebarnya adalah 2, panjangnya adalah 3. Maka 1/2 dikali 2 dikali 3. Hasilnya adalah 3. Wah, benar. Kita coba lagi pada pola yang ketiga. 1/2 lebarnya adalah 3, panjangnya adalah 4. Kemudian 1/2 dikali 3 dikali 4 sama dengan 6. Nah, benar kan bola birunya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang terakhir, kita coba pada pola keempat. Pola keempat, bola birunya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 1/2 dikali lebarnya 4, panjangnya 5. 1/2 dikali 4 dikali 5 sama dengan 10. Wah, ternyata benar. Maka, dengan memperhatikan pola di atas, kita bisa membuat pola ke N. Nah, pola ke N. Maka rumusnya adalah setengah, setengahnya sama kan? Setengah dikali 1 adalah pola ke-1, 2 adalah pola kedua, 3 adalah pola ketiga, 4 adalah pola keempat, maka ini kita lambangkan dengan N. Jadi setengah dikali N dikali 2 merupakan 1 ditambah 1. 3 merupakan 2 ditambah 1. 4 merupakan 3 ditambah 1. 5 merupakan 4 ditambah 1. Maka yang ini kita rumuskan dengan N plus 1. Jadi, rumus polanya itu setengah dikali N dikali N-1. Nah, seperti ini. UN sama dengan setengah dikali N dikali N plus 1. Nah,
Pola seperti di atas bisa dinamakan sebagai pola barisan bilangan segitiga. Dengan menggunakan rumus pola yang sudah ditemukan di atas, kita dapat menentukan yang pertama, pola ke-10 atau U10 sama dengan setengah dikali 10 dikali 11 sama dengan 55. Nah, untuk mencari U10 ini, kita substitusikan ke rumusnya ini. Kita ganti semua N-nya dengan angka 10. Kemudian yang kedua, pola ke-1000. Sama caranya seperti tadi, kita ubah semua N-nya menjadi 1000. Kemudian kita peroleh hasilnya 500.500. Nah, contoh yang kedua, diberikan pola seperti ini. Ditanyakan yang pertama, banyak pola pada pola ke N atau UN. Kemudian yang kedua, jumlah bola hingga pola ke N atau SN. Nah, apa bedanya yang A dan B? Apa beda UN dan SN? UN itu kita hanya, misalnya yang dicari adalah U2, maka yang kita hitung hanya pola kedua saja, yaitu 3 bola. Nah, apabila yang ditanya itu SN, jumlah bola hingga pola kedua, maka yang kita hitung adalah pola ke-1 ditambah pola kedua, yaitu 1 ditambah 3 sama dengan 4, begitu. Nah, sekarang kita cari rumus UN-nya dulu. Yang pertama, pola ke-1. Pola ke-1 itu 1, pola kedua itu 3, pola ketiga itu ada 5 bola, pola keempat ada 7 bola. Nah, di sini kita coba untuk mendapatkan 1, berarti kita harus mengoperasikan berapa kali berapa, atau berapa tambah berapa, berapa kurang berapa, seperti itu. Nah, sekarang kita coba. 1 dikali 2, itu kan sama dengan 2. Untuk memperoleh 1, berarti kita harus kurangi dengan 1. Nah, 1 dikali 2 dikurangi 1 sama dengan 1, berarti benar. Kita coba ke pola yang kedua. Pola yang kedua, 2 dikali 2 itu 4. Supaya memperoleh 3, maka kita kurangi 1. Nah, benar kan hasilnya? Lalu, pola yang ketiga, supaya kita peroleh hasil 5, kita coba 3, karena pola ketiga, maka kita menggunakan angka 3. 3 dikali 2, yaitu 6. Supaya kita peroleh 5, kita kurangi 1. Hasilnya benar. Lalu yang terakhir, pola keempat, berarti 4 dikali 2, itu 8, supaya kita peroleh 7, kita kurangi 1. Maka ini merupakan suatu rumus UN-nya, karena ini sudah membentuk suatu pola kan. Nah, kita ubah bentuk ini ke bentuk umumnya. Pola ke N atau UN sama dengan, 2-nya kan tetap, maka kita tulis 2 dikali, ini kan 1, 2, 3, 4, yang artinya pola ke 1, 2, 3, 4. Berarti kita bisa ubah bagian ini dengan N. Dikurangi, nah ini kan 1 semua, maka dikurangi 1. Maka UN sama dengan 2 dikali N dikurangi 1. Keterangan. Pola di atas disebut pola bilangan ganjil, karena bilangan yang dihasilkan adalah semua anggota himpunan bilangan ganjil positif. Karena ini kan yang dihasilkan itu 1, 3, 5, 7 merupakan bilangan ganjil yang positif. Kemudian selain itu, pola tersebut juga bisa digolongkan sebagai barisan bilangan aritmatika karena mempunyai beda antar suku yang tetap, yaitu 2. Dari 1 ke 3 itu selisihnya 2, dari 3 ke 5 selisihnya juga 2, dari 5 ke 7 juga selisihnya adalah 2. Nah, selanjutnya kita akan mencari rumus SN. Perhatikan pada bola-bola yang dijumlahkan pada pola bilangan ganjil. Bola-bola yang dijumlahkan tersebut dapat disusun ulang menjadi bentuk persegi sebagai berikut. Nah, tadi kan yang pola pertama kan hanya 1 bola. Pola yang kedua 3 bola. Pola yang ketiga 5 bola. Pola yang keempat 7 bola. Nah, kalau kita susun secara terus-menerus, ini akan menjadi suatu bentuk persegi. Nah, persegi itu kan luasnya adalah sisi kali sisi, maka kita bisa tuliskan N dikali N. Nah, pola susunan bilangan yang membentuk persegi tersebut dinamakan pola bilangan persegi. Dengan memperhatikan susunan bola tersebut, dapat kita simpulkan bahwa penjumlahan hingga pola ke N adalah SN-nya rumusnya adalah N kuadrat, karena N dikali N sama dengan N kuadrat. Nah, ini contoh berikutnya. Yang pertama,
Nah, kita diminta untuk menentukan rumus suku ke N, tetapi hanya yang diarsir saja. Kotak yang di tengah itu yang biru tidak. Nah, sekarang untuk pola yang pertama itu yang diarsir ada berapa? Berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu, pola yang kedua, yang diarsir ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lalu, pola yang ketiga, yang diarsir ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, bagaimana dari 1 memperoleh 8, dari 2 memperoleh 12, dari 3 memperoleh 16? Nah, kita coba. Dari 1 ke 8 berarti kita bisa 1 dikali 8. Nah, dari 2 ke 12 tidak mungkin 2 dikali 8. Karena 2 dikali 8 adalah 16. Berarti tidak sama dengan 12. Berarti ini tidak bisa dipakai. Kita coba yang lain. Misalnya, dari 1 ke 8 itu misalnya 1 dikali 4. 1 dikali 4 adalah 4, supaya 8 ditambah 4. Kemudian, yang kedua, dikali 4, itu 8, supaya menjadi 12, berarti harus ditambah 4. Kemudian yang ketiga, 3 dikali 4, itu berapa? 12. 12 ditambah 4, berapa? 16. Nah, ini ketemu kan suatu polanya? Ya kan? Maaf, ini 8. Ini sudah sesuai, ini sudah sesuai, ini sudah sesuai. Nah, dari ketiga rumus ini kita buat ke bentuk umumnya. Ini ada 1, 2, 3. Itu merupakan pola ke-1, pola kedua, pola ketiga. Maka bisa kita ganti dengan N. Dikali. Nah, ini 4, 4, 4. Maka sama. Kita tulis 4. Ditambah 4, 4, dan 4. Maka kita tulis ditambah 4. Ini merupakan rumus UN-nya. Jadi, rumus UN sama dengan N kali 4 ditambah 4. Gitu. Jadi, misalkan kita diminta untuk mencari U10. Maka kita ubah seluruh N-nya. Kita ubah N-nya menjadi 10. 10 dikali 4 ditambah 4 sama dengan 40 ditambah 4 sama dengan 4. Gitu. Nah, di sini saya beri contoh beberapa pola bilangan. Jadi, ketika kalian bertemu dengan suatu pola bilangan seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini, dan ini, kalian tidak perlu lagi mencari rumusnya itu bagaimana, tetapi sudah ada rumusnya. Jadi, kalian hanya perlu mengingat saja. Nah, yang pertama, pola bilangan ganjil. Apabila kalian menemukan pola barisan seperti ini, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya, maka rumus UN-nya adalah 2N-1. Nah, kemudian yang kedua, pola bilangan genap, yaitu rumus UN-nya sama dengan 2N. Kemudian pola bilangan segitiga, rumus UN-nya adalah 1/2N dikali N-1. Kemudian pola bilangan persegi, yaitu rumus UN-nya adalah N kuadrat. Kemudian yang terakhir, pola bilangan persegi panjang. Rumus UN-nya yaitu N dikali N plus 1. Nah, gitu. Nah, pembelajaran hari ini cukup sekian. Silakan kalian pelajari dengan baik, dengan sungguh-sungguh, supaya dapat dimengerti dengan baik. Apabila perlu dicatat, silakan dicatat dulu, supaya tidak lupa. Nah, setelah ini kita akan lakukan diskusi di forum. Silakan yang masih bingung, silakan bertanya, supaya ketika kalian diberi tugas, kalian bisa mengerjakan dengan baik. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.